itulah gara-gara saya ambisi ngelihat Tanjung nih kayak gini nih, akar-akarnya nih. Keren Ini akarnya. kan kalau kita renung-renungkan gitu akar kan. Mm-mm. Betapa kehidupan ratusan tahun dia, maka hiduplah jadi akar. Jangan cuma jadi bunga. Saya selalu katakan kepada semua anak-anak muda, ya, dari SD, SMP, SMA, ketika, dan juga kepada semua saudara-saudara kita, ayo hidup jadi akar. Kenapa? Akar itu biar diinjek-injek, biar nggak kelihatan, biar jelek, tapi dia menghidupi kehidupan. Kalau cuma jadi bunga, nanti mudah diambil orang. Jadi daun, jadi batang, mudah ditebas, ya, hilang. Tapi dia mati. Kemudian jadi nampaknya aja cantik, bunga cantik, kemudian daun cantik, tapi kalau jadi akar, dia akan senantiasa menghidupi dan dia tidak akan pernah mudah tercerabut termasuk karakter dan jati dirinya. Jadi hiduplah jadi akar, jangan cuma hiasan sementara sesaat, karena itu tidak akan memberikan dampak dan kebahagiaan bagi orang banyak. Jadilah akar sehingga hidup sekali berarti lalu mati. Global menancapkan imajinasinya, dan inilah anak-anak kita itu karakter-karakter unggulnya akan muncul, pengembangan dirinya, keberanian, percaya diri, public speakingnya, kemudian itu modal bagi mereka untuk jadi calon-calon pemimpin besar yang semoga saja semuanya berkiblat pada politik gagasan, sehingga selalu menggagas, selalu gagasan, selalu ide, jangan hanya berkelindan kepada politik intrik-intrik karena tidak terlalu berdampak manfaat, bahkan mungkin justru terlalu banyak menghegemoni dan merusak tatanan. Kita harus arahkan kiblatnya kepada politik gagasan, politik ide, supaya mentransformasi perubahan, mentransformasi kehidupan dengan jauh lebih baik ke masa depan, punya visi yang tertancapkan dengan luar biasa. Maka kalau anak-anak ini saya nilai mereka tidak salah saya nobatkan menjadi duta new normal Kuburaya di tengah pandemi, dan ke depan insya Allah anak-anakku sekalian, kalian semua luar biasa dan semangat antusias menebarkan energi, ide-ide dan gagasan itu, saran itu adalah sebuah potret. Kalian adalah calon-calon pemimpin besar yang punya pikiran besar, jiwa besar, negarawan. Dalam ke depan kalian menjalankan praktik bernegara, insya Allah kalianlah calon-calon pemimpin besar ke depan. Yang seperti mereka inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh Republik ini. For happiness. Jadi semua menuju ekonomi kebahagiaan. Ini adalah sebuah pemahaman bahwa dengan dunia sudah 7 miliar lebih ini, kita tidak boleh ada yang menghegemoni satu sama lain. Justru kita harus tahu bahwa dunia ini semakin sempit dan lapisan ozon semakin menipis. Nah, pandemi ini mengajarkan bagaimana dunia sementara istirahat, aktivitas, keserakahan, kerakusan, dan segala macam hal itu harus juga refresh, kita diinstal ulang, kita di-reset ulang. Cara pikir kita sebenarnya di-reset nih, cara pikir, cara pandang, tidak ada yang harus menguasai dan menaklukkan. Jadi semuanya itu harus berpikir. Semua ini kan kita ini kan menjalankan praktik bernegara. Petani siapa bilang tidak menjalankan praktik bernegara? Kalau tidak mereka menanam pangan, bagaimana? Semuanya itu adalah menjalankan praktik bernegara. RT pun, RW itu jalankan praktik bernegara. Apalagi sampai semua politisi dan birokrat dan semua usaha-usaha swasta, BUMN dan sebagainya itu menjalankan praktik bernegara, karena kita tujuannya adalah membahagiakan dan membuat kehidupan layak bagi semua rakyat. Nah, oleh karena itu saya kira ini pelajaran besar dari pandemi ini, harus kita ambil semuanya, jangan kita sia-siakan. Ini momentum, Allah memberikan momentum kepada kita untuk berpikir bagaimana kita pasca ini. Jadi kita sekarang ini jangan terlena, jangan berkelindan, hanya nelangsa, meratapi saja, mengutuk saja, mengutuk keadaan ini. Tidak ada gunanya mengutuk keadaan pandemi ini. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya malah kita nyalakan Tuhan. Kita nggak boleh, kita harus menyalakan harapan. Menyalakan harapan itulah dengan cara, mari kita ajak dengan gerakan-gerakan, dengan berbagai langkah,
mulai dari anak-anak, keluarga, semuanya, untuk menggerakkan cara pikir yang beyond, ke depan, jauh ke depan. Saat ini walaupun pandemi, kita sudah berpikir bagaimana pasca pandemi nanti. Jangan sampai kita sia-siakan. Contoh seperti barang impor. Nah, sekarang ini kesempatan di mana semuanya harus memperkuat produk lokal. Kalau kita memperkuat ekonomi Indonesia, mari kita kuatkan. Sekarang UKM kan sebagai basis ekonomi daripada Republik ini, basis terbesar yang mana memperkuat ketahanan ekonomi kita. Maka sekarang di daerah-daerah, di kampung-kampung, kita kuatkan sumber dari pertanian, peternakan, perikanan, dan semua dari apa yang kita punya, kita olah dan kita perkuat semua kualitasnya, sehingga nanti ketika pasca pandemi ini barang impor tidak mudah lagi menyerbu kita dan menyerang, dan akhirnya kita selalu defisit kehidupan kita. Ya, makanya desa-desa yang mandiri itu adalah tidak defisit, minimal jangan defisit pangan. Daerah juga begitu, semua bisa mandiri dan akhirnya kita benar-benar berdaulat. Dan kejadian pandemi ini akhirnya kita dapatkan momentum yang mungkin kita tidak temukan di sejarah yang lain. Generasi angkatan sekarang inilah yang mendapatkan momentum ini untuk merubah keadaan ke depan. Iya, kita kan hanya memberikan nilai-nilai iya. Nilai-nilai apa? Mana gelas yang lain? Nah, buat ngopi. Nah. Ini nih, ini gelas saya dari kecil nih, Di. Oh iya. Jadi cerita yang saya dekat dengan ibu saya itu yang dulu ngasuh saya waktu kecil, kan ibu saya sibuk. Jadi nyimpan ini. Jadi dari saya SD ini gelas ini udah saya pakai. Waktu saya habis kawin tuh diingatkan saya lagi, ini gelas kau kecil gitu, dia oke lah. Udah deh kayak sompel nih kena. Tapi nilai sejarahnya, Pak. Jadi ini merawat pesan peradaban. Ah, bener. Gelas tanah liat nih. Tanah liat asli. Dari Jogja. Jogja. Kan kakek saya kan, mbah saya kan Jogja. Nah, kakek saya itu yang kalau ke Jogja itu ada di Kota Baru, dekat Stella Dus 2, dekat masjid Suhada. Itu jalannya namanya jalan kakek saya itu, jalannya Jalan Idewanya Manoka. Karena kakek saya itu ikut berjuang, mati waktu pertempuran merebut gudang senjata Jepang pada tahun 45 tanggal 10 Oktober. Jadi 10 Oktober tanggal 1 Oktober kalau tidak salah, 10 Oktober apa, pokoknya tahun 45. Jadi waktu Jepang pada menyerahkan itu, makanya dia penghuni pertama makam pahlawan yang ada tulisan Saja Hairil Anwar itu di Jogja tuh, makam pahlawan Jogja itu dekat Sudirman. Jadi tidak jauh dari makamnya Sudirman. Itu kakek saya tuh, ayahnya ibu saya, jadi dari Bali dia. Makanya orang Jogja bingung kenapa ada nama orang Bali di Jogja. Nama jalan satu-satunya orang Bali itu kakek saya, kakek asli dari ibu saya tuh. Mbah saya dulu kerja di Kedaulatan Rakyat, ya, kemudian kawin kakek saya itu dari Bali, dan akhirnya dia meninggalnya masih muda, masih 40 tahun lebih. Jadi itu sejarah. Jadi saya ini campuran darah Jogja, Bali, Landa, campur lah pokoknya. Indonesia banget ya. Indonesia banget. Ini gelas yang ikuti saya nih, dia ngikuti saya, bisa balik lagi kan? Tak tahu lah energinya kan. Bang, apa dong? Tahan ya, tidak pendopo itu. Wow, bukan lama Pak. Tidak pendopo. Angin lumayan sejuk, tapi nyaman. Sepoi. Malam. Sungai Ambawang, Sungai Rasau.
Ini langitnya cukup bagus. Ini aja. Justru sini enak duduk. Foto kan? Nah. Kamu pakai payung? Bentar ya? Sampai pelabuhan balik. Serah lah. Berapa di mana? Mana dulu? Sana dulu kak. Seimbangkan, seimbangkan. Oke. Nah. Seberangnya Kelapa Kedai, nah di sini jadi biar apa? Ini penyeberangan tuh rame dong. Thailand agak tertib lah ya. teknologisnya lebih canggih lah daripada kita. Betul. Ini agak apa? Menganukan peradaban sungai ini. Benar. Masih bisa saring, Pak. Masih bisa.
Yo.